Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan, kehidupan yang baik hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, terus berusaha meningkatkan kesungguhan kita untuk melaksanakan semua yang diperintahkan olehnya dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian, cobaan, hingga musibah, yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup itu memang ada masanya akan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan hidup. Ujian dan cobaan hidup dari Allah di dunia itu tidak hanya berupa musibah atau kesengsaraan, namun ada kalanya berupa kelapangan dan kenikmatan, bisa berupa sehat maupun kondisi sakit, bisa berupa kekayaan maupun kemiskinan. Perlu dipahami bahwa meskipun Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita, tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya, karena semua ujian yang diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Sesungguhnya, setiap ujian yang datang dari Allah memiliki manfaat kebaikan. Hanya saja, kita sering luput menyingkap kebaikan tersebut. Ujian berupa bencana dan musibah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Memang benar, kalau ada masalah hidup seperti kegagalan, rencana tidak berjalan sesuai yang diharapkan, usaha tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, pastilah timbul rasa kekecewaan dan putus asa melanda hati. Akan tetapi, kita harus selalu memupuk kembali rasa kekecewaan, keputusasaan itu dengan berpikir positif, bahwa di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Di balik sebuah musibah pasti ada rencana Allah yang indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah seorang tukang tahu. Ada seorang tukang tahu, setiap hari dia berjualan dagangannya di pasar. Untuk sampai ke pasar, dia harus melewati pematang sawah untuk dapat naik ke angkot langganannya. Setiap pagi sebelum berangkat, dia selalu berdoa agar dagangannya laris, dan alhamdulillah dagangannya selalu laris manis. Pada suatu hari, ketika dia melewati sawah menuju jalan raya untuk menuju ke angkot langganannya, tiba-tiba dia terpleset jatuh ke dalam sawah. Semua dagangannya hancur, berantakan. Jangankan untung, modal pun dia nggak dapat. Mengeluhlah dia kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku beri cobaan seperti ini? Padahal aku selalu berdoa kepadamu ya Allah. Akhirnya dia pun pulang, tidak jadi berdagang. Sampai di rumah, kemudian selang beberapa jam kemudian, dia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap pagi dia naiki untuk ke pasar jatuh ke dalam jurang dan semua penumpangnya tewas. Hanya dia satu-satunya calon penumpang yang selamat gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga dia tidak jadi berdagang dan membawa pulang tahunya yang rusak tadi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Allah memberikan hikmah di balik musibah. Dia tidak jadi naik angkot karena tergelincir ke sawah.
pada saat berangkat berjualan, sehingga dia selamat karena angkot yang akan ditumpanginya mengalami kecelakaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menghadapi musibah yang sedang menimpa? Antara lain dengan yang pertama, ikhlas dan sabar. Menerima adalah cara yang terbaik untuk mensikapi musibah. Yang kedua, selalu berikhtiar. Ikhtiar adalah melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Kemudian yang ketiga, tetaplah istiqomah, perbanyak berdoa dan berzikir. Kemudian selalu berhusnudonlah kepada Allah. Berprasangka buruk kepada manusia saja dilarang, apalagi kepada pencipta. Yakin bahwa sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Allah adalah yang paling baik. Film itu adalah rekayasa manusia, sedangkan hidup itu realita dari skenario Tuhan. Akan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan anganmu. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Akan tetapi, sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetaplah Allah rencananya lebih indah dari yang kita kira. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.